Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan tetap diberikan rezeki yang berlimpah ya teman-temannya. Untuk tanggal sekarang, tanggal 13 November, hari Sabtu ya teman-teman. Wah, hari weekend ya teman-teman ya. Luar biasa hari weekend. Weekend ini sekarang ini kondisi marketnya itu sekarang sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Dibandingkan dengan kemarin ya. Tapi yang sudah kejemput, yang sudah cuan dalam kemarin ya, agak longsor juga ya kemarin teman-teman ya, tapi tidak terlalu dalam dibandingkan dengan yang bulan-bulan Mei, Juni ya, bulan Mei ya, bulan-bulan Mei 2021 ya kemarin itu wah luar biasa. Dan dampaknya juga apa namanya, karena memang kita sudah trading lama ya, jadi turun naik itu sudah hal wajar juga ya. Jadi sudah dipersiapkan juga untuk mental kita ya. Jadi eh, informasi teman-teman untuk hari ini ya, saya tidak membahas tentang tradingnya tentang pasar yang ada di exchange ini ya. Tapi ada berita, dan teman-teman mungkin sudah pernah melihat atau mendengar ya tentang bahwa kripto di Indonesia ini atau fatwa MUI sudah memberikan fatwanya bahwa kripto itu sudah diharamkan gitu kan. Tapi ini berita-berita yang sudah beredar ya teman-teman ya. MUI terbitkan fatwa haramkan pinjaman online dan kripto. Wah, jadi serba salah juga ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah mengharamkan, mungkin ini tergantung ya, namanya fatwa ya. Ya kita juga sebagai umat muslim juga kita sudah punya pegangan gitu ya, bahwa kita sudah tahu bahwa kita, dan mungkin teman-teman di sini ada sedikit melihat ya, bahwa yang saya lihat dari berita ini dalam ada sedikit yang mungkin ada secercah ya. Apalagi saya tiap hari mungkin trading ya, tiap hari juga investasi ya di dunia kripto ini. Ada sedikit pengecualian ya, dalam penerbitan fatwa ini ya. Yang pertama mungkin poin-poinnya itu kita lihat ya beritanya. Jadi kita melihat fatwa ini, sebetulnya saya yang baca itu ada pengecualian ketika gitu kan ya, ketika kita itu kripto itu bukan untuk alat pembayaran. Jadi fatwa MUI itu kripto itu diharamkan itu hanya ketika kita untuk membuat mata uang gitu kan. Jadi mata uang. Oke. Jadi kebetulan memang di Indonesia ini ya, di kita ini fatwa MUI itu mengharamkan ketika kripto itu eh, apa si- eh, sumbernya itu mungkin dari beberapa yang mungkin dikaji oleh MUI ya. Dan kita lihat beritanya di sini
itu diterbitkan Kamis 11 ya. Tanggal 11 ya, bulan 11 2021. Ketua MUI Asroniam ya soalnya mengatakan keputusan itu diambil dengan sejumlah alasan ya, teman-teman ya. Mungkin bisa lihat di sini. Dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada 3 diktum ya hukum. Yang pertama itu kripto sebagai mata uang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu cryptocurrency ini ya sebagai mata uang, ya hukumnya kita sudah bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia ya, peraturan BI juga ya, bahwa mata uang di Indonesia ini ya yang sahnya itu adalah rupiah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu juga menyatakan uang itu sebagai komoditi, aset kita tidak diperjualbelikan sebagai jadi selain mengharamkan, MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan sebab kripto mengandung gharar ya dan kima. Apa ini ya? Selain itu menurut Asron hal tersebut juga tidak memenuhi syarat secara syar'i ya. Namun MUI menyebut uang kripto sebagai komoditi atau aset dengan sejumlah syarat sah untuk dijual belikan. Jadi kalau saya lihat namun ya di sini kan ada bahasa namun ya. Kalau kita sudah masuk ke namun begini ya berarti uang kripto sebagai komoditi. Kebetulan kan kalau di Indodex ini kan yang memberikan izin itu ya itu dari pihak komoditi dan Kominfo. Nah, jadi memang di Indonesia ini ya regulasinya itu sebagai komoditas gitu kan, seperti ya komoditas-komoditas lain gitu kan ya. Jadi memang bukan untuk alat pembayaran kan ya. Jadi untuk komoditas kita saja ada aset ya, ya aset digital gitu kan. Ya kebetulan sebetulnya cryptocurrency ini ya di kita ya sebagai apa namanya, bukan pecinta ya disebutnya ya, apa namanya ya, pengen kenal dengan yang namanya kripto, blockchain dan sebagainya ya. Kita tidak begitu permasalahkan ya dengan yang namanya komoditas gitu. Kalau menurut saya pribadi memang di Indonesia ini dan saya yang lakukan sekarang ini ya tidak menjadikan kripto itu sebagai alat penukaran atau alat pembelian gitu kan, tapi kita masuknya ke dalam komoditas dan ini sudah memang terregulasi di exchange ini kan, sudah terregulasi di Bapeti. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kita mungkin untuk ya komoditas kita gitu kan, komoditas kita itu bisa bisa kita lakukan gitu ya, bisa diperbolehkan lah mungkin gitu ya. Tapi di sini juga seharusnya kan harus jelas ya kalau misalnya kripto itu ya sebagai alat pembayaran ya di Indonesia ini, di kita ya, di kita ini ya mungkin masuknya itu ya haram gitu karena memang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita gitu. Jadi pribadi saya gitu kan, menurut saya untuk investasi ya, untuk komoditas karena pecinta gitu kan, komoditi itu kan. Jadi itu diawasi oleh Badan Bapeti gitu kan, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi gitu kan. Jadi mungkin
sudah ya legal juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kripto dijadikan sebagai alat pembayaran ya, karena fisiknya tidak ada, ya mungkin, MUI sudah memfatwakan bahwa itu haram gitu. Dan mungkin, untuk, eee, informasi hari ini ya teman-teman, kita nggak perlu kecewa dengan fatwa ini. Mungkin ini kita memperjelas lagi ya bahwa, begitu besar andilnya negara kita memikirkan, komoditas kita ini, ya kita sudah tahu gitu kan regulasinya gitu kan, bahwa MUI sudah memberikan fatwa bahwa yang namanya haram itu ya ketika kita, kripto itu dijadikan sebagai mata uang digital atau diperjualbelikan, maksudnya, alat tukar lah gitu, alat tukar. Ya mungkin itu kesimpulan saya pribadi, mungkin untuk saat ini seperti itu, tapi, mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada sedikit pencerahan lah untuk kita ya, untuk, saya pribadi juga. Dan ini, mohon maaf ya kalau misalkan penyampaian saya juga agak begitu belum memahami juga gitu, tapi mudah-mudahan, eee, kita sebagai, pemain kripto ini bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.